Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Fanggraini dari Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Jadi, di sini saya akan memberikan tutorial tentang perhitungan linear regression dari metode forecasting. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa sih itu linear regression. Jadi di sini saya sudah membuat kesimpulan atau sedikit catatan mengenai linear regression. Jadi linear regression adalah teknik statistik dan juga algoritma machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat, di mana ini menjadi target, dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas yang menjadi prediktor seperti itu. Jadi, linear regression ini memiliki tujuan utama untuk memprediksi nilai masa depan atau memahami sejauh mana perubahan dari variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan di linear regression ini ada rumus utamanya. Model regresi linear digambarkan sebagai garis lurus atau garis base fit dengan persamaan matematika umum sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana Y ini variabel dependen atau nilai yang diprediksi, dengan X variabel independen atau input, dengan A atau intercept nilai Y ketika X sama dengan 0, di mana ini titik potong garis pada sumbu Y, dan juga B atau slope atau bisa disebut dengan koefisien, yaitu kemiringan garis yang menunjukkan besarnya perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit. Dan juga ada E atau error, dan bisa disebut juga residual, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model, seperti itu. Nah, regresi linear atau linear regression itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Regresi linear sederhana hanya digunakan satu variabel bebas untuk memprediksi satu variabel terikat. Contohnya, ketika prediksi tinggi badan berdasarkan usia. Dan juga ada regresi linear berganda, yaitu menggunakan dua atau lebih variabel bebas untuk memprediksi satu variabel terikat. Contoh, prediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, dan juga jumlah kamar dan juga lokasi. Jadi yang diprediksi itu banyak gitu. Selanjutnya kita langsung saja ke cara manualnya atau menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah punya datanya, yaitu ada jam belajar dan juga nilai ujian. Jadi jam belajar ini mempengaruhi nilainya seperti itu. Ketika jam belajarnya atau variabel X ini 1,5 jam, nilai ujiannya 55 dan juga seterusnya. Nah, pertama atau yang kita hitung terlebih dahulu adalah slope atau bisa disebut juga koefisiennya tadi ya. Nah, di sini caranya adalah kita langsung saja ketik slope nilai Y atau variabel Y keseluruhan ya. Jadi ini kita langsung drag ke bawah, dan ini kan sudah ada. Nah, kalau sudah titik koma, setelah itu nilai X-nya kita tutup kurung, lalu bisa di enter. Nah, selanjutnya untuk nilai intercept-nya atau nilai A-nya, kita bisa ketik intercept ini sama kayak tadi, nilai keseluruhan Y dengan nilai keseluruhan X seperti ini, lalu di enter. Nah, ini adalah hasil dari nilai slope dan juga intercept. Selanjutnya kita menghitung nilai R square dengan cara R square atau RSQ ini
variabel y di titik koma variabel x. Kita langsung tutup. Nah, nilai R square 0,994 atau ini juga sudah bisa dibilang dengan nilai 1 seperti itu karena kan 0,9. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan nilai slope atau koefisiennya dan juga intercept, kita bisa menghitung nilai prediksinya di sini atau prediksi nilai Y. Di sini caranya ketik Y nilai A ditambah ini dikasih dolar FNF4 ya. Lalu ditambah dengan nilai slope FNF4 juga dikali dengan nilai atau variabel X yang pertama. Lalu di enter. Nah, kita bisa drag ke bawah. Nah, karena tadi saya sudah menghitung, jadi langsung saja. Nah, untuk nilai errornya, kita menggunakan rumus absolut nilai awal atau nilai awal ini ya, nilai ujian yang awal dikurangi dengan nilai prediksi. Lalu ditutup setelah itu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi inilah hasil dari perhitungan atau ya perhitungan manual menggunakan Excel dengan prediksi nilai 55 dan seterusnya ini. Jadi ini prediksi nilainya ketika sudah dihitung dengan slope dan juga interceptnya. Seperti itu. Dan ini nilai errornya. Untuk yang pertama, di prediksi pertama ada 0,38 dan seterusnya ada 0,43 dan juga 0,74 sampai ke variabel ke-10. Seperti itu. Nah, karena kita sudah menemukan nilai prediksi keseluruhan dengan Excel, maka kita berlanjut dengan perhitungan di RapidMiner. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke RapidMiner. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu read Excel. Kan tadi saya sudah membuat data di mana ini sesuai dengan data yang saya uji sebelumnya atau saya hitung sebelumnya dengan Excel. Nah, ini sudah saya buatkan .excel seperti itu. Kita cari read Excel lalu kita drag. Setelah itu kita import filenya di sini. Jadi saya simpannya di sini. Kita next, lalu finish. Selanjutnya kita tambahkan set rule atau set rule, sama aja ya. Nah, di sini kita edit listnya menjadi ID, ininya juga menjadi ID. Kita tambah juga untuk ini menjadi label dan ini untuk nilai ujian Y. Nah, kita apply. Ini juga sesuaikan sama yang tadi ya. Oke. Kalau sudah kita tambahkan numerical atau ini loh, nominal tuh
Selanjutnya kita juga tambahkan linear regression di sini. Oke. Terakhir kita tambahkan apply model. Kalau sudah seperti ini, kita bisa run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan menggunakan RapidMiner. Tentu saja lebih mudah dari kita menghitung manual di Excel ya. Kita cocokkan hasil dari perhitungan di RapidMiner dan yang kita hitung manual tadi. Ini nilai koefisien pertama ada 8,34 dan juga interceptnya ada 42,836. Nah, ini nilai interceptnya 42,386. Sudah sama ya. Terus slope-nya 8,364. 8,364. Nah, ini. Nah, untuk standar error-nya di sini sudah ada. Standar koefisiennya juga ada. Nah, di sini lebih lengkap. Nah, untuk melihat keseluruhan kita bisa lihat di apply model. Nah, ini adalah perhitungan prediksinya atau prediksinya. Jadi ini jam belajar yang pertama sampai yang ke-10 dan ini nilai ujian yang awal. Seperti itu. Nah, ini hasil prediksinya. Coba kita cocokkan ya hasil prediksi di rapid dengan yang manual. Ini 55,38259,564. Nah, 55,4, 59,6 kita bisa tambah. Nah, ini berapa komanya? 3 di maaf. 3 di belakang koma. 59564. Nah, 63 di 74 63745. Nah, hasilnya sudah sama, ya kan? Jadi itulah hasil perhitungan linear regression menggunakan RapidMiner dan juga Excel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.